Hai hai hai, selamat datang kembali di Fakta Terbaru. Siapa nih yang gak mau dengan uang? Selain anak sultan, aktor Raffi Ahmad yakni Rafathar, sepertinya semuanya sangat suka dengan barang yang satu ini. Dengan uang kita bisa membeli apa yang kita inginkan dan juga bisa merasakan kebahagiaan tentunya. Tapi pernah gak sih kalian kebayang gimana cara membuat uang itu? Jangan cuma suka doang ya guys, tapi juga harus tahu seperti apa proses pembuatannya. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Yuk, inti proses pembuatan uang dengan menggunakan keamanan tingkat tinggi di PT Peruri. Ada mata uang rupiah, ringgit, dan juga rupelo. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya. Number 4. Percetakan uang rupiah Indonesia. Pertama-tama kita bahas dulu yuk tentang proses pembuatan mata uang negara kita sendiri, yaitu rupiah. Bagi kalian yang penasaran dengan proses ini, yuk simak video ini sampai tuntas bersama dengan Mimin ya guys. Memang sih, uang itu segalanya guys. Dengan uang tentu saja bisa membeli apa saja yang Anda inginkan tentunya. Mulai dari bahan sandang pangan, aset, dan juga lain sebagainya. Sebelum adanya yang namanya uang, kehidupan manusia menggunakan via barter untuk memiliki barang yang diinginkan. Menurut penjelasan definisi industri PT Peruri, yaitu Muhammad Haryono, proses pertama yang digunakan untuk mencetak uang yaitu engraving. Di dalam proses ini banyak digambarkan sebagai proses pembuatan desain atau gambar baku. Awalnya proses pembuatan gambar ini dilakukan atas persetujuan pihak Bank Indonesia. Untuk proses pembuatannya, desainnya saja memang terbilang cukup lama loh. Bahkan sampai membutuhkan waktu 3 bulan hanya untuk mendesain gambar. Begitupun desain ini digambar menggunakan komputer. Proses oven printing. Dalam proses yang satu ini banyak disebut sebagai proses pencetakan dua mata uang sisi. Pada proses ini, uang biliar atau lembaran kertas yang sampai berukuran 2 halaman koran. Biasanya satu biliar itu terdiri dari 45 uang kertas. Tidak lupa juga lembaran itu sudah diuji secara klinis mengenai kertas yang dipakai ataupun tinta yang dipakai ya guys. Proses intiu printing. Selanjutnya, setelah proses oven printing, maka akan berlanjut pada proses intiu printing. Nah guys, simak baik-baik proses yang satu ini ya. Proses ini dijelaskan sebagai salah satu proses penyempurnaan dalam printing. Dalam proses inilah yang akan membuat lembaran kertas ada hologram. Karena dari hasil integrium printing ini unik, maka tentu saja prosesnya juga sangat unik. Bahkan bisa dikatakan jika proses ini 2 kali proses lainnya. Pasalnya, dalam proses ini tidak boleh dilakukan berulang, karena akan merusak kualitas uang yang dibuatnya. Tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Lantaran tidak ada proses simulasi saat kertas melalui proses ini, para pekerja harus memastikan jika tinta yang ada di lembar kertas itu sudah sangat kering agar warna tidak kotor. Atau bahkan lebih parah menjadi pudar. Tapi sahabat, namanya juga manusia pastinya tidak luput dari salah. Sehati-hatinya apapun dalam melakukannya, kadang saja terjadi suatu kesalahan. Dari proses ini memang ada kemungkinan gagal, bahkan rata-rata hanya 10% saja setelah proses ini. Proses numbering. Setelah selesai kedua proses di atas, maka uang tersebut akan masuk pada tahapan proses numbering.
Seperti yang Anda ketahui nih wargators, jika dalam proses ini yaitu berkaitan dengan pemberian nominal pada lembar uang. Setelah proses numbering, petugas akan mengecek dengan inspeksi untuk memastikan bahwa tidak ada uang yang salah cetak atau pemberian nominal sesuai dengan desainnya. Setelah itu barulah tiap lembar biliar ini dipotong-potong menjadi lembaran kertas dengan menggunakan mesin. Proses pemotongan uang ini memang terlihat sangat mudah, namun tidak semudah yang kita bayangkan loh ya guys. Karena dibutuhkan ketelitian khusus dalam proses yang satu ini. Setelah uang lembaran itu sudah terpotong rapi, maka akan masuk ke dalam proses penyusunan. Namun untuk urusan packing ini tidak lagi menggunakan tenaga mesin loh, tapi mengandalkan tenaga manusia atau bisa dibilang manual. Number 3. Proses pencetakan uang ringgit. Setelah uang rupiah, kita beralih dulu pada uang ringgit yang digunakan sebagai alat tukar negara Malaysia ya guys. Selain mencetak uang rupiah, ternyata Peruri juga diketahui mencetak uang ringgit juga loh. Satu-satunya negara yang dipercaya untuk menjalin kerjasama oleh negara Malaysia untuk mencetak uang mereka. Sejak tahun 2010, pihak perusahaan Peruri sudah mendapat amanah untuk mencetak uang ringgit Malaysia. Memang, tidak ada informasi lengkap mengenai jumlah uang yang dicetaknya oleh Peruri. Namun, jika kalian bertanya-tanya gimana proses pembuatannya, maka Mimin dengan singkat mengatakan, jika prosesnya sama dengan pembuatan uang rupiah. Mulai dari proses oven printing hingga proses packing memang terlihat sama. Namun bedanya hanya terletak pada engraving. Pihak Peruri mendapatkannya langsung dari pemerintah resmi Indonesia. Tidak hanya uangnya saja yang diproduksi oleh pihak PT Peruri, tapi juga paspor Malaysia dan beberapa dokumen penting lainnya. Widih, lengkap juga nih ceritanya. Number 2. Percetakan uang Bangladesh. Rupiah dan ringgit sudah Mimin bahas ya guys. Yuk beralih dulu ke mata uang Bangladesh, di mana uang milik negara Bangladesh ini disebut dengan Taka. Menurut Yahya Deputi 2 Pembinaan dan Pengembangan menjelaskan, jika Peruri juga menjalani kerjasama dengan pemerintah Bangladesh dalam hal percetakan uang kertas mereka sejak tahun 2011 silam. Setelah itu, dilansir dari Liputan 6, rupanya pihak pemerintah Bangladesh lebih suka mencetak uangnya di PT Peruri Indonesia dibandingkan dengan India. Karena jika mencetak di Indonesia, mereka terbebaskan dengan persoalan politik dan juga Indonesia dinilai lebih meminimalisir adanya pemalsuan uang. Jadi seperti itu ya guys. Number 1. Pencetakan uang Sri Lanka. Selain Bangladesh dan Malaysia, ternyata Peruri juga telah melakukan kerjasama dengan negara Sri Lanka loh sahabat. Rupanya memang popularitas Peruri semakin tinggi ya untuk mencetak uang sendiri dan juga negara-negara lain. Diketahui jika kerjasama percetakan uang ini sudah resmi dilakukan pada tahun 2012, di mana di tahun yang sama pihak Peruri juga menjalin kerjasama dengan pihak Bangladesh. Sejak itulah PT Peruri sudah bisa mencetak mata uang rupiah Sri Lanka. Selain itu nih guys, ada hal yang sangat menarik di saat mencetak mata uang rupiah. Rupanya, untuk proses pembuatan mata uang ini terbilang lebih mudah dibandingkan dengan mata uang lainnya. Untuk mencetak rupiah dibutuhkan waktu 21 hari, sedangkan untuk rupiah sendiri karena memiliki desain yang mudah, maka prosesnya juga terbilang sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu yang berhari-hari.